Dari jendela kereta terlihat sawah-sawah beterbangan bagi kardus di tiup angin. Bangunan mencengkeram lahan-lahan sawah yang ditanami padi dan jagung. Langit seakan menertawakan fenomena ini. Dewan juri yang terhormat, perkenankanlah kami dari Universitas Negeri Semarang atas nama saya, Erida Pratiwi, dan rekan saya, Dwi Fatmasari dan Maya Indah Sulistiawati, untuk mempresentasikan gagasan kami tentang Funding for Indonesian Farming, fundifarm.id. Bapak Ibu sekalian, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasannya terjadi kenaikan rata-rata jumlah penduduk 1,25% dari tahun 2010 hingga tahun 2020, yang artinya akan berimbas pula pada kenaikan jumlah konsumsi masyarakat. Namun faktanya, terjadi penyempitan 650 hektar lahan pertanian setiap tahunnya. Hal ini dapat dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, rata-rata kepemilikan lahan pertanian oleh petani hanya mencapai 0,2 hektar saja. Hingga petani berinisiatif untuk membuat atau membentuk sebuah kelompok pertanian. Namun, keterbatasan akses dana menjadi alasan utama kelompok tani ini belum bisa berkembang. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa penyaluran kredit KUR ternyata juga belum mampu menjangkau petani. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran yang hanya sebesar 7% saja. Berikut ini adalah kondisi terkini keadaan pertanian di Indonesia. Oleh dasar permasalahan tersebut, kami, tim Kampus Konservasi Universitas Negeri Semarang, dengan bangga mempersembahkan fundifarm.id, optimalisasi penerimaan dana operasional berbasis modified peer-to-peer lending guna mewujudkan pertanian berkelanjutan menuju Indonesia Maju 2045 dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja kegunaan fundifarm.id dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan? Yang kedua, bagaimana strategi implementasi yang diterapkan oleh fundifarm.id agar mampu memberdayakan petani melalui optimalisasi pendanaan? Dan yang ketiga, apa saja resiko fundifarm.id dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan? Adapun metode penulisan yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder melalui tahapan identifikasi masalah, pencarian data atau studi kepustakaan, analisis data, perumusan solusi, dan juga terakhir penarikan kesimpulan dan juga saran dilanjutkan dengan penyusunan karya. Gagasan yang kami beri nama dengan fundifarm.id ini dikemas dalam bentuk mobile aplikasi dengan kegunaan utamanya sebagai penghubung antara pemilik dana atau calon investor dengan mitra atau pencari dana. Pemilik dana atau investor dapat berupa badan usaha maupun masyarakat umum secara individual, dan mitra adalah komunitas petani. Berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi fundifarm.id, di mana di dalamnya terdapat dua pilihan, yaitu create akun dan juga login. Apabila pengguna belum pernah memiliki akun di fundifarm.id, maka dapat memilih fitur create akun. Sedangkan apabila pengguna telah pernah memiliki akun di fundifarm.id, maka dapat langsung melakukan login untuk selanjutnya masuk ke dalam aplikasi. Aplikasi fundifarm.id ini memiliki 4 menu utama, yaitu Home, Fun, Progress, dan juga Profile. Home adalah tampilan awal atau halaman utama dari aplikasi fundifarm.id, di mana di dalamnya di pojok kanan atas terdapat icon notifikasi yang berisi pemberitahuan pesan singkat dari sistem. Selanjutnya adalah menu Fun, di dalamnya terdapat list dari mitra, mulai dari nama mitra, deskripsi budidaya, kebutuhan dana, jenis budidaya, dan juga jangka waktu yang dibutuhkan oleh mitra untuk mengembalikan dana. Berikut ini adalah isi dari menu Fun dalam fundifarm.id, di mana disinilah letak dari konsep modified peer-to-peer lending yang kami maksud. Apabila dalam peer-to-peer lending yang biasa kita kenal ini hanya memiliki satu jalur atau satu pilihan, maka dalam fundifarm.id ini kami menyediakan dua pilihan, yaitu Fun Invest dan juga Fun Credit. Apabila pengguna memilih jalur Fun Invest, maka dana yang akan diinvestasikan berjangka waktu lebih dari 1 tahun dengan bunga yang didapatkan akan lebih tinggi, tetapi di sisi lain juga menanggung kerugian yang proporsional apabila terjadi kegagalan dalam proses budidaya. Selanjutnya adalah Fun Credit. Apabila pengguna memilih fitur Fun Credit, maka dana yang akan disalurkan akan berjangka waktu kurang dari 1 tahun dengan bunga yang akan didapatkan juga lebih rendah, tetapi tidak menanggung resiko kerugian. Dalam fundifarm.id ini, pengguna dapat menginvestasikan dananya mulai dari Rp10.000. Berikutnya adalah menu Progress and Profile. Dalam menu Progress ini berisi realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun serta rincian realisasi dana. Sedangkan untuk menu Profil sendiri berisi data pribadi dari mitra maupun investor dan juga historical data pendanaan. Adanya menu progres ini juga disusun untuk meningkatkan kredibilitas aplikasi fundifarm.id maupun kredibilitas mitra penerima dana, sehingga di dalamnya berisi transparansi penggunaan dana dan juga catatan harian kegiatan yang dilakukan selama proses budidaya oleh komunitas petani.
Yang selanjutnya adalah strategi implementasi Fundifarm.id. Tentunya proses implementasi Fundifarm.id membutuhkan dukungan dari banyak pihak dan beberapa di antaranya adalah para akademisi sebagai pihak yang mencetuskan ide dan juga bertanggung jawab mengenai program Fundifarm.id. Lalu yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kominfo sebagai pihak yang mengawasi penggunaan aplikasi yang ada di Indonesia. Dan juga otoritas jasa keuangan sebagai pihak yang mengawasi dan juga mengatur lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pihak mitra, yang mana pihak mitra di sini adalah para kelompok tani yang bekerja sama dengan Fundifarm.id dalam melakukan kegiatan pertanian. Dan juga para merchant pembayaran yang mana memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pendanaan di Fundifarm.id. Tentunya selain dukungan dari banyak pihak, membutuhkan langkah-langkah strategis bagi Fundifarm.id sehingga dapat terimplementasi dengan baik. Langkah yang pertama yaitu adalah langkah persiapan, yaitu dimulai dengan pengusulan konsep Fundifarm.id kepada Kominfo dan juga kepada OJK untuk menjamin legalitas keamanan Fundifarm.id. Lalu yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang mana para pihak yang terkait melakukan koordinasi sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Lalu yang ketiga adalah proses evaluasi, yang mana pada tahap ini adalah seluruh pihak yang terkait melakukan penilaian dan juga evaluasi mengenai program yang sudah berjalan sehingga dapat berguna untuk kemajuan Fundifarm.id ke depannya dan juga memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak. Ringkasan tahapan implementasi Fundifarm.id dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pihak Fundifarm.id mengusulkan konsep Fundifarm.id kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah kepada Kominfo dan juga kepada otoritas jasa keuangan untuk menjamin legalitas keamanan Fundifarm.id. Lalu yang kedua adalah sosialisasi program kepada petani, baik dilakukan oleh para pihak developer maupun bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membantu mensosialisasikan program Fundifarm.id sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas. Lalu yang ketiga adalah masyarakat yang tertarik dengan konsep Fundifarm.id dapat melakukan pembuatan akun pada laman aplikasi, baik itu menggunakan akun Google maupun pembuatan akun secara langsung pada laman aplikasi Fundifarm.id. Lalu yang keempat yaitu pengguna aplikasi Fundifarm.id melihat dan memilih langsung jenis pendanaan yang diinginkan, baik itu pendanaan investasi maupun kredit, yang mana memiliki risiko dan benefit masing-masing. Lalu yang kelima, calon investor melakukan penyetoran dan melakukan pembayaran pada merchant pembayaran yang telah bekerja sama dengan Fundifarm.id. Demi menganalisis perencanaan strategis, berikut ini adalah analisis SWOT dari Fundifarm.id. Yang pertama, strength atau kekuatan, platform membantu petani Indonesia untuk mendapatkan modal. Yang kedua, terbukanya peluang investasi yang besar karena minimal investasi yang hanya Rp10.000. Yang ketiga, tingkat keamanan modal dan risiko. Dan yang keempat, platform dilengkapi fitur yang memiliki standar. Yang kedua adalah W atau weakness, yakni yang pertama, proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Yang kedua, dibutuhkan IT dengan waktu pembuatan relatif lama dan anggaran biaya yang relatif tinggi untuk menyiapkan sarana serta prasarana. Dan yang ketiga, rendahnya SDM petani sehingga belum mampu memanfaatkan perangkat digital. Kemudian yakni O atau opportunities. Peluang dari Fundifarm.id dapat dilihat dari 1. Jumlah petani Indonesia yang sangat banyak. Yang kedua, meningkatkan jumlah investor. Yang ketiga, menjadi alternatif sarana untuk mendapatkan modal. Dan yang keempat, peran penggunaan aplikasi digital untuk mendapatkan akses permodalan. Dan yang terakhir yakni threat atau ancaman. Yang pertama, adanya petani yang belum adaptif terhadap perubahan. Yang dimaksud di sini adalah perubahan teknologi. Dan yang kedua adalah komitmen untuk bekerja sama oleh petani dan pemerintah yang belum kuat. Yang ketiga, yakni ketergantungan tanaman petani terhadap cuaca. Dan yang terakhir, rendahnya SDM petani sehingga belum mampu memanfaatkan perangkat digital. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas bermata pencaharian sebagai petani memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah pertanian berkelanjutan. Proses pengembangan tentunya memerlukan aspek yang kompleks terutama dalam hal pendanaan. Potensi investasi sektor pertanian dapat digali lebih dalam untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pertanian berkelanjutan yang optimal. Fundifarm.id hadir sebagai solusinya. Dengan memanfaatkan terobosan modified peer-to-peer lending, gagasan ini diharapkan mampu menjadi visioner dan juga resilience dalam mendorong pertumbuhan pertanian berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, demikianlah presentasi yang dapat kami sajikan. Brian Bragg pernah berkata, "Farming is profession of hope. Tanpa sektor pertanian, kehidupan kita tidak akan berkesinambungan."
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.